Hai semuanya, selamat malam. Ya, aku akan bacakan untuk kalian. Untuk tema ini aku pikirkan. Ya, kalau misalnya kalian happy-happy aja, aku nggak akan bacain. Ya, aku lebih memilih untuk orang yang bermasalah. Ya, untuk malam ini. Jadi dari vote yang ini rata-rata kan ada yang udah blocking dan udah hanya R aja. WhatsApp kamu hanya R, hanya di read atau di block. Masih adakah cintanya untukmu? Ya, kita akan bacakan. Kenapa WhatsApp kamu akhirnya di block atau hanya di read saja? Apakah orang ini masih ada cinta denganmu? Kita akan cek ya di sini. Ada scissor. Scissor tuh menandakan sesuatu yang ingin diputuskan. Cut. Ya. Kita akan bacakan di sini. Ada man, scissor, clover. Yang aku bilang di sini untuk sementara waktu orang ini memang tidak ingin diganggu. Clover itu bukan dalam jangka waktu jangka panjang ya, tetapi hanya jangka waktu yang sebentar. Pada saat ini, pria yang kamu hubungi atau wanita yang kamu hubungi, ini bisa pria atau wanita ya, itu sedang tidak ingin diganggu. Kita lihat ya. Ada kartu coffin, woman. Oke, aku melihat ya, energi kalian itu kayak berpunggung-punggungan, ya, tidak saling tatap menatap. Jadi di sini aku melihat ada seseorang yang sebetulnya tidak ingin diganggu privasinya untuk sementara waktu, dimana dia merasa dia tuh lagi mungkin satu sedang sakit, bisa jadi sedang di rumah aja, sedang mager, nggak ada kerjaan, atau secara perasaan orang ini lagi nggak mau ada koneksi sama kamu. Ya, ini jelas. Ada garden. Aku melihatnya seseorang ini tadinya ini kayak menunda-nunda atau tidak ingin ada pertemuan lagi. Mungkin pertemuan cuma beberapa kali, tetapi di sini kayak enggak ada respon lagi gitu loh, ya. Seseorang ini ingin bilang sama kamu secepatnya bahwa sebetulnya pengen ngomong, pengen kasih kabar ke kamu bahwa sementara ini aku nggak mau diganggu dulu dong, gitu. Alasannya di sini aku melihat ketika bertemu ada sesuatu yang tidak cocok menurut dia, ya, tidak cocok menurut dia. Dia di sini sebetulnya tujuannya adalah ingin untuk niatnya memang betul awal ketemu ya, serius untuk mau ketemu, tetapi di sini tidak ada pikiran untuk mau lebih jauh dulu. Maka kenapa ada keluar kartu scissor di sini? Dia tuh pengen cut off semua, ya. Dalam sementara waktu, dalam jangka waktu cepat, dia pengen stop dulu. Bisa jadi ini adalah keputusan, bisa sementara, bisa ya kita nggak pernah tahu sampai kapan. Kita akan lihat ya alasannya kenapa sih orang ini kok nggak mau memberikan penjelasan yang tepat. Kenapa merasa tidak cocok? Kenapa tidak dibilangin jujur gitu loh? Apa yang tidak cocok? Kita akan cek ya apa yang tidak cocok. Oke.
teman-teman, orang yang kamu bayangkan ini belum merasa ada ketertarikan karena dia masih sana sini, masih pengen bebas ya, pengen komunikasi secara biasa dulu, jadi belum mau ada ikatan. Jadi kalau misalnya dia lagi tidak mood sama kamu dan itu it happen, ya dia nggak mau hubungin kamu. Jadi namanya kalau misalnya kencan ya, ketemuan, apalagi di aplikasi kalian ketemuan. Nah di sini ada kartu fish dan birds, artinya ada sesuatu yang komunikasi itu ya cuman kayak ngomong-ngomong kecil aja, kayak gossiping yang berulang-ulang aja. Dan kalau aku bilang orang ini bisa sewaktu-waktu akan pergi kalau dirasa tidak ada omongan yang menguntungkan untuk dia, atau sesuatu yang dipikirnya tuh berbobot ya untuk dia, ya dia akan pergi gitu loh teman-teman. Jadi kayak gue nggak mau sama lu ya, sementara ini gue tuh nggak tertarik sama lu gitu, belum tertarik sama kamu. Jangan terlalu baper dulu, mendingan kita kalau ngobrol biasa aja dulu gitu lah. Jadi nggak harus kalau misalnya lu WhatsApp gue harus ngejawab lu, gak ada ceritanya kayak gitu ya kan, ini hak gue gitu loh. Gue tidak mau membalas ya. Mungkin kalau kalian terus-terusan nanya dan tidak berjeda ya, ini bisa jadi nanti diblok selamanya. Aku melihat di sini kayak apa yang dibicarain ya. Dia itu pengen ngomong, pengen membahas sesuatu yang nyenengin dia aja gitu loh. Jadi hubungan kalian ini good view-nya apa? Misalnya misal nih ya, mungkin kamu lebih kaya daripada dia gitu misalnya, yuk ngedate, gue yang bayar deh, gue yang traktir misalnya gitu. Di mana nih gue punya gue punya kenalan, karena aku ngeliat nih memang agak money oriented gitu loh. Dia mencari satu rekan partner bisnis sebetulnya, aku lihat ya. Jadi tujuannya sama kamu tuh untuk sebetulnya ada keuntungan. Ya bisa aja dia itu sebetulnya kayak bermodus cinta juga, tapi kayak nih orang kayak nggak kasih benefit apa buat gue deh gitu loh. Ini dilihat materi ya. Jadi buat kamu di sini, terutama untuk wanita, jika kamu ketemu sama seseorang dan awal-awalnya oke, tapi ketika habis diajak ketemuan terus melempem gitu ya, dan mulai dia dingin, mulai tidak tertarik, itu berarti tidak adanya chemistry sebetulnya ya. Dia tujuannya tuh ke kamu apa? Tujuannya mau sama kamu tuh awalnya gimana? Ekspektasinya terlalu tinggi mungkin ya. Mohon maaf nih, mungkin dia punya gue pengen punya cewek itu yang cantik, yang kaya, yang masa depannya bagus. Nah ini kan termasuk dengan keuangan tuh ya kan, tentang masa depan ini. Planning ke depan itu gimana gitu loh. Jadi dia tuh mau ngelihat seseorang yang mungkin mapan gitu ya, seseorang yang mungkin mapan, tetapi dia nggak mau ditanya-tanyain mengenai rencana kita ke depannya seperti apa nih. Itu dia nggak mau, karena di sini dia masih kayak belum tahu rencananya mau ngapain sama kamu gitu. Ini aku jawab aja ya. Jadi banyak kan kok kayak misalnya ya, mungkin temanku juga ada yang bicara ya, kok aku baru kenal sama seseorang tapi kok kayak begini-begini gitu. Itu karena memang
chemistry kalian itu nggak dapet, hanya dapet pas entah dia ada perlunya aja, atau ya memang ketika bertemu kayak kamunya nggak meyakinkan di mata dia, atau dia minder mungkin sama kamu. Makanya kita cek dulu ya di sini. Mengapa seseorang ini tiba-tiba memblokir? Oke. Ini ada curse atau negative mind. Pertama, dia udah punya pikiran nggak ke kamu gitu lah. Udah nggak deh, kayak nggak bisa. Ini orang kayaknya gini deh. Dia tuh udah punya pandangan sendiri ke kamu. Yang kedua, dia di sini apa ya? Lihat-lihat kesempatan aja, lihat-lihat kesempatan. Mungkin juga ketika dia berhubungan dengan kamu, ada beberapa di sini yang baru putus sama pacarnya, tapi ternyata pas udah ketemu kamu nggak lama mantannya minta balikan. Bisa jadi kayak gitu ya. Kita nggak pernah tahu, ngomongnya single, baru patah hati, baru ngaktifin lagi fitur, nggak taunya balikan. Di sini keterikatan. Nggak mau ada keterikatan dulu. Ini beberapa alasan yang aku bisa kasih tahu ke kamu ya. Di sini orang ini memang ada niat buruk seperti aku bilang tadi ya. Apa yang menguntungkan untuk dia. Jadi dia tuh masih kayak ada perbandingan gitu. Oh ternyata yang cewek ini nggak lebih baik daripada yang kemarin mungkin. Nah misalnya gitu. Yang kedua di sini ada addiction. Orang ini kayaknya memiliki kecenderungan untuk terus mencari gitu loh. Mungkin kalau dia pakai aplikasi, dia kecanduan aplikasi tersebut. Kalau misalnya gini ya, cowok ini menurut kamu setia, tapi dia masih punya akun di aplikasi itu ketika udah ketemu sama kamu nggak dihapus. Ya berarti dia masih cari-cari yang lain. Di sini ada family security. Pertama, dia melihat sudah membayangkan apakah keluarga gini ya. Dia ini kan kayak represent keluarganya ya, represent ke keluarganya. Tiba-tiba ketemu sama seseorang, dia udah tahu nih standar keluarganya seperti apa. Ternyata kamu udah merasa kamu oke, kamu fine, tapi ternyata kayaknya keluarga kayaknya nggak mungkin terima deh yang begini. Nah, pikiran-pikiran ini teman-teman ya. Jadi kenapa dia ada yang ngeblok, ada yang cuman ngerit. Oke, ini alasan logiknya. Sekarang kita masuk ke sini khusus untuk yang ngerit dulu, yang cuman di-read aja. Kita akan ambil ya di sini. Untuk kamu yang WhatsApp-nya di-read aja, bagaimana perasaan dia kepada kamu? Seven of Pentacles. Katanya masih nanti-nanti aja deh. Lihat aja nanti gitu. Jadi dia nggak ada keharusan untuk ngebales sekarang. Ya, memang orangnya juga malas dan mager sih teman-teman. Emang dia udah tahu kamu misalnya WhatsApp dia, tapi kayaknya nggak deh, aku belum siap berkorban untuk dikekang lagi gitu ya. Ada kartu Knight of Wands. Ya, dia belum cukup untuk bisa kamu minta komitmen. Cuman pengen doang. Dia akan datang sendiri kalau seandainya memang dia mau. Tapi dia nggak bisa kamu kontrol, harus jawab pesan kamu, ya. Dan yang terakhir ada Seven of Wands. Ya, memang dia menghindari kamu. Ya, sampai kapan batas waktu kamu menunggu? Kita cek ya. Untuk yang di-read doang, maksimal ya 6 hari dari sekarang ya, 6 hari dari sekarang. Jika memang tidak ada balasan dari dia,
udah di skip aja. Sekarang kita lihat untuk yang ngeblok kamu. Untuk yang ngeblok kamu. Oke. Bagaimana perasaan dia sebenarnya kepada kamu? Untuk yang ngeblok ya, bagaimana perasaan dia kepada kamu sebenarnya? Ada kartu lovers. Ada kartu two of wands. Teman-teman, di sini aku bisa bilang bahwa dia masih mencari cinta baru, ya. Atau sebelumnya dia di sini sudah memiliki pasangan. Untuk kamu yang diblok, rata-rata dia masih mau mencari cinta baru, ya, mencari cinta baru. Atau di sini dia sudah punya pasangan dan sudah punya pilihan lain sebetulnya. Jadi alasan untuk berantem sama kamu itu hanya alasan untuk biar putus. Udah punya cadangan. Dan di sini ada The Magician, tuh kan? The Magician ini menandakan ini adalah sisi yang manipulatif, ya. Ibaratnya ketika dia mengeblok kamu, sebetulnya ini hanyalah tricky. Dia pun tidak kesepian di sini karena sudah ada cinta baru, aku lihatnya. Memang ini dipersiapkan. Yang paling terburuk adalah seperti ini. Dia mendingan gue sendiri juga dapat pacar yang lain daripada sama kamu. Gue pengen putus sama kamu, tapi caranya begini nih. Tapi jangan berkecil hati. Siapa tahu berkah Ramadan, kita nggak pernah tahu sampai dengan bulan depan, ya. Sampai berapa lama kamu harus menunggu untuk yang diblok? Batas waktu paling lama untuk kamu menunggu sampai kapan? Maksimal setahun ya teman-teman, nggak boleh lebih. Maksimal setahun. Kalau misalnya memang tidak ada respon, tidak ada baikan, sebaiknya sudah putus hubungan dengan nyamuk. Karena memang orang ini ternyata tidak mau terkoneksi dengan kamu lagi, sudah punya orang lain. Tetapi cara untuk informasi ke kamu itu ya dengan begini, supaya dia nggak ada kesalahan. Ini yang aku buka ya. Terserah sih kalian mau terima atau enggak masalah buat aku. Ini kan bacanya general ya. Kalau general itu berarti ya bisa kamu masuk kuping, keluar kuping, nggak apa-apa. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek aja. Kita lihat untuk yang terbaik yang harus kamu lakukan untuk mengatasi situasi ini, baik kamu yang diblokir maupun cuma di-read doang. Apa kartu untuk penguat dirimu? Tetap balancing ya. Di sini penolakan itu bukanlah sesuatu hal yang buruk kok. Semua orang tuh pasti pernah merasakan rejection. Nah, di sini jangan sampai penolakan itu membuat kamu tuh berkecil hati, merasa kamu tuh udah kayak nggak bakal dilihat sama yang lain. Jangan. Kamu adalah orang yang perfect gitu ya. Kalau mungkin kamu ditolak dia, mungkin dia tidak menjadi kualitas kamu, atau mungkin kamu nanti akan mendapat kualitas lain yang lebih sesuai sama kamu. Jadi jangan pernah berkecil hati, selalu membawa harmoni ke dunia ini ya. Jangan ada any judgment, jangan ada pikiran jelek tentang diri kamu sendiri. Itu aja teman-teman yang ingin aku sampaikan malam ini. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Semoga kalian suka. See you and I love you. Bye bye.